Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita bicara tentang para pahlawan kita terdahulu, dan sekarang kita bicara tentang pahlawan masa depan. 100 pemimpin muda Indonesia. Mereka adalah wajah masa depan Indonesia. Mereka adalah potret masa depan Indonesia. Di tangan mereka lah, insya Allah, Indonesia akan mengambil gilirannya. Bukan hanya dalam mensejahterakan negeri, tetapi memimpin dunia yang mulai tersiok-siok. Kalau dulu dengan semangat anti kolonialisme, Soekarno pernah menghimpun seluruh negara-negara yang terjajah di dunia dalam sebuah gerakan internasional, maka sekarang para pemuda Indonesia juga, para pemimpin muda Indonesia harus mewarisi semangat itu, supaya kita jangan dibuat panik oleh krisis ataupun masalah-masalah kecil, supaya kita tidak terbuat pecah oleh perkara yang tidak akan pernah menjadi kita bangsa besar, supaya kita tidak terpisah oleh sekat-sekat NKRI yang tipis di antara kita. Peradaban besar adalah karya akumulatif antar generasi. Bangsa kita ini tidak akan pernah berdiri hanya dengan darah satu orang, hanya dengan air mata satu orang, hanya dengan ide satu orang. Itu sebabnya yang diperlukan Indonesia masa depan adalah bukan satu presiden, tapi sebuah tim impian. 100 pemimpin muda Indonesia adalah ide tentang tim impian Indonesia. Dan di antara 100 pemimpin muda Indonesia itu tidak sedang membicarakan masa jabatan apa yang akan kita duduki, karena itu tidak penting. Jabatan itu berbeda dengan karya, jabatan itu berbeda dengan produktivitas, jabatan itu berbeda dengan kemampuan. Bahkan seringkali jabatan-jabatan besar hanya menjatuhkan kita, hanya menjatuhkan martabat kita, dan hanya menjatuhkan kehormatan kita jika jabatan itu tidak sepadan dengan kemampuan yang kita miliki. 100 pemimpin muda Indonesia tidak lagi berbicara tentang perbedaan, tapi berbicara tentang persamaan. 100 pemimpin muda Indonesia menyadari masa lalunya dengan kuat, menyadari akar sejarahnya, tapi punya mimpi besar untuk masa yang akan datang. Dan bukan hanya dibatasi oleh sekat-sekat batasan NKRI yang sempit walaupun kita menganggapnya luas, tetapi dunia yang luas bahkan telah menjadi sebuah kampung yang kecil. 100 pemimpin muda itu bicara tentang bagaimana mengantarkan Indonesia bukan hanya menyelesaikan krisis dalam negerinya, tetapi menjadi bagian kontributor peradaban dunia yang baru. 100 pemimpin muda Indonesia tidak lagi berbicara figur, tapi bicara ide-ide, bicara narasi. Mereka tidak bicara janji-janji, tapi mereka bicara kinerja. Mereka tidak bicara tentang referensi, tapi mereka bicara tentang kekompakan. Mereka bekerja dalam sebuah tim dan tidak bekerja untuk kejayaan pribadinya. 100 pemimpin muda Indonesia adalah tim masa depan Indonesia yang seharusnya kita bangun. Jadi, apa yang diperlukan Indonesia bukanlah seorang presiden, tapi sebuah tim impian. Di PKS hanya sebuah bank kecil, hanya setetes air lautan di luas Indonesia, hanya sedikit darah dan dari para pahlawan Indonesia, hanya sedikit air mata yang pernah mengalir di negeri ini, hanya sedikit ide-ide yang pernah ada dan berkecamuk dalam pikiran bangsa ini. Dan karena itu PKS tidak akan pernah bisa mengurus negeri ini sendiri. Kita percaya dengan keterbatasan kita. Untuk itu kita rendah hati. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan semangat untuk menghargai orang lain, semangat untuk menyadari bahwasanya di samping kita bekerja, ada juga orang lain yang ikut bekerja dengan kita. Di PKS banyak orang hebat, di partai lain juga banyak orang hebat. Di PKS banyak reformis, tapi di partai lain juga banyak reformis. Oleh karena itu kita mesti keluar dari kandang kita masing-masing untuk meneriakkan pada suatu lapangan yang luas, meneriakkan suatu kata yang sama tentang masa depan Indonesia. Dan biarlah di lapangan besar itu kita menggunakan baju kita masing-masing dengan warna yang berbeda-beda, tapi dengan semangat yang sama, karena ada satu kata Indonesia. Kita ingin 100 pemuda Indonesia itu, 100 pemimpin muda Indonesia itu meneriakkan satu kata, bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Dan jika ada warisan dari orang bijak seperti Rasulullah, kita juga mendapatkan warisan dari orang lain, Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan, setiap kali saya menghadapi masalah-masalah besar, yang kupanggil adalah anak muda. Bangsa kita ini sedang menghadapi masalah yang serius, dan bisa menyelesaikan masalah ini adalah pemimpin muda Indonesia. Sekian, terima kasih.